Keindahan alam Raja Ampat selalu membuat saya ingin kembali ke sini. Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Di atas panggung kekuasaan Indonesia, sebuah drama kolosal sedang dipentaskan. Latar utamanya bukan di istana yang megah, melainkan di perairan biru kehijauan dan gugusan Pulau Karst Raja Ampat, surga terakhir di bumi yang kini terluka. Kasus tambang nikel di tanah Papua Barat Daya ini telah menjelma menjadi pertunjukan terbuka yang brutal, menyeret 3 nama besar dalam pusarannya. Raja Ampat sebagai sang korban, Raja Jawa sebagai legasi masa lalu, dan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang palu kekuasaan yang baru. Kisah ini dimulai dari riak kecil di media sosial yang dengan cepat berubah menjadi badai. Video-video amatir menunjukkan lanskap surgawi yang dikoyak oleh alat berat dan perairan jernih yang tercemar lumpur kemerahan. Publik meradang. Namun, jenderang perang sesungguhnya ditabuh ketika 2 benteng kekuasaan di Jakarta memberikan pernyataan yang saling menikam. Di satu sudut, berdiri Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Sosok yang pernah secara terbuka menjuluki Joko Widodo sebagai Raja Jawa ini usai kunjungan singkatnya ke Raja Ampat dengan percaya diri menggelar konferensi pers di istana. Ia mengklaim tidak ada kerusakan lingkungan seperti yang diviralkan. Sebuah pernyataan yang terasa janggal, seolah mencoba menenangkan badai dengan tiupan angin sepoi-sepoi. Di sudut lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) datang dengan data yang menghantam telak. Hasil pengawasan mereka pada 26 sampai 31 Mei 2025 menyimpulkan adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh 4 perusahaan tambang. KLHK tidak sedang beropini. Mereka membawa bukti, memotret fakta di lapangan yang berbeda 180 derajat dari narasi yang dibangun Bahlil. Pertarungan antar kementerian ini menjadi etalase dari pecah kongsi kepentingan di jantung pemerintahan. Kontroversi semakin memanas ketika hantu dari masa lalu muncul dalam bentuk yang paling provokatif. 2 kapal tongkang pengangkut nikel JKDW Mahakam dan Dewi Iriana tertangkap kamera berlayar di perairan Raja Ampat. Inisial nama Presiden ke-7 dan Ibu Negara terpatri di lambung kapal yang mengangkut hasil bumi dari surga yang terancam. Sebuah kebetulan? Mungkin. Namun dalam politik, kebetulan seringkali merupakan desain yang paling rapi. Fakta bahwa izin pertambangan ini diteken pada 30 November 2017 di tengah periode pertama kekuasaan Jokowi semakin mengikat erat legasi sang Raja Jawa dengan potensi kerusakan di Raja Ampat. Di tengah hiruk-pikuk dan saling silang pendapat inilah, sebuah gebrakan datang dari istana. Pada Selasa 10 Juni 2025, melalui Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto menjatuhkan vonisnya. 4 dari 5 izin usaha pertambangan IUP di Raja Ampat resmi dicabut. Hanya PT Gag Nikel, raksasa seluas 13,136 hektar yang dibiarkan bertahan. Tindakan Prabowo mencabut izin tambang ini lebih dari sekadar kebijakan lingkungan. Ini adalah sebuah deklarasi politik, sebuah garis batas kekuasaan yang tegas antara eranya dan era pendahulunya, Jokowi. Pertama, Prabowo sedang menunjukkan siapa pemegang kendali sesungguhnya. Dengan membatalkan izin yang diterbitkan di era Jokowi dan dibela oleh menteri yang loyal pada Jokowi, Prabowo mengirimkan sinyal kuat ke seluruh jajaran birokrasi dan pelaku bisnis. Era baru telah dimulai, dan aturan mainnya ditentukan oleh saya. Ini adalah cara paling efektif untuk mematahkan narasi bahwa ia akan menjadi presiden yang berada di bawah bayang-bayang atau dikendalikan oleh kekuatan lama. Ia tidak lagi takut pada bayang-bayang Jokowi yang selama ini dianggap akan menyelimuti pemerintahannya. Dengan berani mengoreksi kebijakan strategis yang lahir di era Jokowi, Prabowo membuktikan bahwa aliansi politik memiliki tanggal kedaluarsa. Dukungan Jokowi di masa Pilpres tidak berarti menjadi cek kosong bagi Prabowo untuk melanggengkan semua warisannya,
terutama yang kontroversial. Ini adalah realitas politik yang keras. Loyalitas tertinggi seorang presiden adalah pada agendanya sendiri dan pada konstituennya, bukan pada pendahulunya. Kini, bola panas bergulir lebih jauh. Seruan dari analis politik Buniyani agar penegak hukum mengusut tuntas dugaan keterlibatan keluarga Jokowi menjadi babak baru yang potensial. Apakah pencabutan izin ini adalah akhir dari cerita, atau justru pembuka kotak Pandora yang akan membongkar permainan kekuasaan dan bisnis di balik layar selama 1 dekade terakhir? Satu hal yang pasti, di atas luka Raja Ampat, Prabowo Subianto telah menegaskan posisinya. Ia bukan lagi sekadar pewaris tahta, melainkan raja baru yang siap merombak istana, bahkan jika harus meruntuhkan pilar-pilar yang dibangun oleh raja sebelumnya. Pertarungan di Raja Ampat telah usai, namun perang kekuasaan di panggung nasional sepertinya baru saja dimulai. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sesungguhnya pemerintah sejak bulan Januari telah menerbitkan peraturan presiden mengenai penertiban kawasan hutan yang di dalamnya termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam, dalam hal ini usaha-usaha pertambangan. Berkenaan dengan yang sekarang ramai di publik, yaitu izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, itu adalah salah satu bagian dari semua proses penertiban yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Namun demikian, kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dengan terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam ini Bapak Presiden menugaskan kepada menteri-menteri terkait, dalam hal ini Menteri ESDM, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Menteri Kehutanan, dan kepada kami berdua, saya selaku Mensesnek dan Pak Seskap, untuk terus berkoordinasi, mencari informasi, mengumpulkan data di lapangan seobjektif mungkin. Dan kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat.